Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan yang di rumah sehat semuanya ya, amin. Yang di studio juga amin. Mau tanya dulu sebelumnya di studio nih yang kerudung ungu baju hitam dari mana ibu-ibu? Dari Palembang, tepuk tangan. Oh Lembang. Dari 1, 2, 3 dari mana Bu? Lembang. Lembang. Dari Lembang. Tepuk tangannya mana dari Lembang? Mirip. Berarti dekat. Mirip sih. Mirip Lembang, ya. Palembang. P-nya ketinggalan tapi Palembang. Tapi gini Ustaz, saya mau tanya dulu di sini ya. Sebelum kita bahas tema, ada yang tetanggaan di sini? Yang mana angkat tangan? Oh ini. Oh di atas dulu deh. Deket banget rumahnya. Coba iya. Coba ibu ada mic situ gak? Ada mic bu? Mana Mike? Di mana mic-nya? Coba ini aja nih. Coba ibu ada tetanggaan. Yang Ibu tetanggaan mana ini? Ini. Oh yang bawah. Ada mic nggak bu? Ya, nggak ada. Tetanggaan dekat rumahnya. Berhadapan. Oh berhadapan. Berhadapan-hadapan gini maksudnya? Ya maksudnya ada jalan terus. Oh ada jalan depannya. Kalau sekarang sampingan? Bentang-bentang tetangga berarti bestie dia. Coba saya mau tanya dulu sebelumnya. Ibu baik nggak sebagai tetangganya? Ibu ini namanya siapa? Saya Ya ya. ibu yang ini ibu ini namanya siapa? Ibu Lis yang ini ibu? Bu Yayat. Ibu Yayat. Ibu Yayat baik gak bu? Baik. Baik. Suka ngasih makanan nggak? Suka. Suka. Kalau Bu Lilis baik gak? Dalam hal ini baik tapi kadang-kadang perangainya suka. Oh gitu. Gitu Emang apa sih perangainya yang ibu nggak suka? Ya apa yang ibu nggak suka emangnya? Kalau saya nanya gitu ya, dia suka memalingkan muka. Oh gitu. Ibu Yayat? Bu Lilis. Ibu Lilis. Ya. Suka malingin muka. Ya kalau pas tegur itu nanya ibu mana? Ibu marah nggak? Enggak unek-unek kenapa? Pernah ngomong sama ibu? Belum. Nggak pernah ngomong, baru sekarang ngomong. Berarti ibu lagi mempermalukan tetangganya di seluruh Indonesia. Ya. Gimana menurut Maulana? Masya Allah luar biasa. Enggak, kita klarifikasi dulu. Apa sebabnya ibu memalingkan muka kalau ditanya? Ya mungkin sayanya lagi kesal gitu. Oh. Kesal sama anak, kesal sama keluarga, tahu-tahu tetangga kena juga gitu ya Bu? Tuh kayak saya aman. Tepuk tangan dong, Masya Allah luar biasa. Tapi nggak apa-apa ya, namanya tetangga itu udah kayak saudara. Karena apa-apa kadang-kadang kita butuhnya saudara jauh yang kita datengin siapa Bu? Tetangga, ini Masya Allah. Tapi gini ya, ada juga yang saling tetanggaan ini saling kepoan. Ih tetangga di rumah tuh sebelah rame banget, ada apanya? Kayaknya beli TV baru. Oh kayaknya beli ini baru, sampai pura-pura main mau lihat TV barunya segede apa sih gitu ya. Ada aja yang begitu, ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita bahas nih temanya bagus banget nih. Biar kita punya tetangga semakin baik, amin. Apa sih temanya? Temanya adalah tetanggaku serba kepo. Nah nih kita lihat dulu nih gambaran ya. Tentang ketemu tetangga yang kepo kayak gimana sih? Ini dia tayangannya nih. Ini ngomonginnya kayaknya ini ya, mungkin kalau ngobrolnya biasa, mukanya itu loh yang gak nahanin, mimiknya itu loh yang gak nahanin. Tapi gak enak gitu. Iya, tapi gini nih Bib nih, emang benar tetangga itu memiliki 3 tingkatan dalam Islam. Nah kalau tetangga yang kepo ini masuk tingkatan yang keberapa nih? Tingkatan tertinggi kayaknya. Mau dijelasin penjelasannya, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah yang insyaallah penonton di rumah,
dan penonton di studio mendapatkan ilmu bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk hidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ketika ditanya tetangga itu sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduga mazala Jibrilu yusini, bahwasanya Jibril itu sering berwasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biljar, tentang tetangga, kalimatnya, ucapannya, hatta sehingga zonantu annahu sayuwarisahu, bahwasanya ini jangan-jangan tetangga ini dapat apaan? Dapat warisan nih. Sampai menduganya karena sering disuruh baiknya sama tetangga, suruh dekatnya sama tetangga, kasih makanan sama tetangganya, berbuat baik dan lain sebagainya. Sampai-sampai jangan-jangan tetangga ini dapat jatah warisan. Menduganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal nggak dapat warisan. Tetangga nggak dapat warisan. Tetangga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki yakni hak tetangga muslim, akhul muslim, sekaligus bersaudara. Hak sama muslim, hak saudara, dan hak tetangga. Jadi dia memiliki tingkatan yang pertama adalah 3 hak. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara, sebagai seorang tetangga. Dan ini adalah mereka yang punya kedekatan khusus. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga muslim, yaitu hak sama muslim dan hak tetangga. Jadi kan muslim itu bersaudara dan tetangga itu memiliki hak terdekat. Yang ketiga kedudukannya adalah hak yang memiliki 1 hak, yakni tetangga yang musyrik, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap dihormati karena kebaikannya, karena kebersamaannya, karena baiknya, karena sayangnya, cintanya terhadap tetangga yang lain, tidak memusuhi, tidak saling ghibah, tidak saling syirik, hasud ataupun dengki. Jadi oleh karena itu tetangga memiliki kedudukan, bisa dia memiliki 3 hak, 2 hak, bahkan 1 hak. Oleh karena itu berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu sehingga Allah ridha kepadamu dan menjadikan kampung kamu menjadi kebaikan dan keberkahan. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi kalau tetangga yang kepo tuh gak punya tingkatan ya Bu ya sebenarnya ya. Gak ada di antara tadi yang dibahas ini, Masya Allah. Jamaah. Punya tetangga yang kepo? Oh, ada semua nih, Masya Allah, luar biasa. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Tetangga yang serba kepo, bahkan ada yang bilang tetangganya nyebelin. Ini katanya nih Allah ini lagi menguji iman kita. Atau mungkin Allah ini mau ngasih hadiah buat kita. Pertanyaannya, hadiahnya apa dari tetangga yang kepo? Coba kita tanya Ustadz Syam. Ustadz Syam silakan dijawab Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabegul kami Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu di antara adab bertetangga yang dikemukakan oleh Imamul Ghazali dalam adab fiddin, adab-adab dalam agama, itu adalah tidak kepo. Jadi tidak terlalu banyak bertanya. Jadi tetangga kepo itu adalah ujian karena memang di antara adab bertetangga adalah dilarang terlalu banyak ngobrol dan dilarang terlalu banyak bertanya alias kepo kepada tetangga tersebut. Jadi kalau sudah ada yang menjalankannya demi menjaga adabnya, dia sudah dapat pahala. Maka kalau dapat tetangga yang kepo, kita nih sebagai tetangga udah berusaha menjalankan adabnya, ndak kepo kepada tetangga. Tapi kita punya tetangga yang kepo sama kita, maka apa
apakah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ujian. Kenapa? Karena tetap engkau dituntut untuk berbuat baik kepadanya meskipun dalam keadaan tidak senang, meskipun dalam keadaan tidak nyaman. Maka subhanallah, hadiah terindah apa yang Allah berikan? Hadiahnya berupa pahala. Karena tidak ada satupun ujian yang tidak ada hadiahnya. Tidak ada satupun ujian yang tidak ada pahala dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis Nabi SAW dalam kitab Adabul Mufrad, itu disebutkan nasibnya seseorang di hari kiamat itu bisa jadi tergantung tetangganya. Kalau tetangganya bersaksi dia baik, maka dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tetangganya bersaksi, aduh ya Allah, selama hidup bertetangga sama dia, aduh tidak ada nyaman-nyamannya, maka bisa jadi perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka punya tetangga kepo, lalu kita sabar dengannya, maka tentu saja itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu banyak-banyaklah berdoa biar terhindar dari tetangga yang begitu. Oh begitu. Iyalah, karena kurang nyaman jadinya. Oh iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Saya mau nanya sama Ustaz Maulana. Iya. Ustaz, tapi ada yang bilang gini, katanya di dalam Islam, tetangga itu ada yang bilang tetangga itu memang harus kepo. Iya, saya setuju. Tetangga harus kepo. Betul tidak? Kok betul semua? Enggak, maksudnya gimana? Saya bingung nih, bener deh. Ada, tetangga itu harus kepo. Mau tahu? Mau. Kenapa tetangga itu harus kepo? Makanya jamaah jangan kemana-mana. Kita akan bahas. Ternyata tetangga itu memang harus kepo. Oh, ya udah dibahas setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.